ada ukuran orang yang sehat, ada orang yang tidak sehat, dan ada orang yang sakit. Itu sebagai skala ya Pak ya? Sebagai skala yang sakit, yang sehat, dan tidak sehat. Harmoni holistik dari kearifan lokal kita. Sehatkan bangsa dengan mudah, murah dan cepat. Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, masih bersama saya Nopalira Kurniawan di channel Harmoni Holistik. Nah, di kesempatan saat ini saya akan menyajikan sebuah episode yang mudah-mudahan akan menjadi solusi di masyarakat kita tentang kesehatan yang selama ini menjadi masalah di masyarakat umum kita, yaitu kesehatan jiwa atau kesehatan mental atau kesehatan menurut psikologi. Nah, di samping saya hadirkan seorang pakar akademisi. Beliau pengajar dari sebuah universitas besar di Bandung Raya. Saya perkenalkan, beliau adalah Pak Hedi. Selamat sore. Selamat sore Pak Hedi. Mohon maaf dan terima kasih telah sudi untuk hadir di kesempatan ini. Nah, saat ini saya akan bertanya kepada Pak Hedi. Sebetulnya menurut polemik yang ada di masyarakat kita itu harus sehat secara lahir dan batin. Tapi definisi dari sehat lahir dan batin itu apakah sama atau memang korelasinya berbeda, Pak? Saya persilahkan. Terima kasih, AA ya. Perkenalkan saya Hedi Wahyudi ya, nama lengkapnya. Oh iya, Pak. Memang saya tadi udah diperkenalkan sebagai akademisi ya. Nah, memang masalah sehat itu sangat luas. Betul. Pengertiannya ya. Iya. Dan banyak ahli juga yang menjelaskan ukuran-ukuran atau definisi mengenai kesehatan. Betul. Nah, kalau saya akan mengambil pengertian sehat menurut WHO. WHO, oke. World Health Organization. Nah, jadi yang sehat itu adalah tidak semata-mata tidak adanya tanda-tanda penyakit pada orang dan secara fisik itu Pak. Ya, tidak ada tanda-tanda penyakit pada secara fisik maupun tidak ada tanda-tandanya disabilitas atau kekurangan di fisik. Nah, tapi meliputi juga orang itu harus memiliki kehidupan yang lebih baik di masa yang datang. Dia punya motivasi, punya kemampuan untuk membuat hidup yang lebih baik. Itu definisi dari sehat lahir dan batin ya, dari WHO ya. Dari WHO. Jadi bukan hanya, belum tentu orang yang tidak punya penyakit itu sehat. Oke. Tapi kalau dia tidak juga punya kemampuan, tidak membuat punya hidupnya kemampuan baik dan keinginan untuk menjamin hidup yang lebih baik di masa depannya. Oke. Nah itu ada juga pengertian sehat itu dari salah satu senior saya, pengajar saya dulu, dia membagi ada ukuran orang yang sehat, ada orang yang tidak sehat, dan ada orang yang sakit. Itu sebagai skala ya Pak ya? Sebagai skala yang sakit, yang sehat, dan tidak sehat. Tidak sehat. Nah, jadi yang namanya sehat itu adalah ketika orang itu mempunyai kapasitas dan dia mampu merealisasikan kapasitas yang dia miliki secara optimal. Misalkan dalam bentuk prestasi. Oke, itu sehat ya Pak Itu ya? sehat ya. Oke. Jadi dia punya potensi dan potensi yang dia miliki dapat direalisasikan secara optimal. Oke. Kalau yang tidak sehat itu bukan semata-mata dia tidak mampu mengoptimalkan potensi yang dia miliki, kapasitas yang dia miliki, tetapi dia masih dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dalam hidupnya. Oke. Ya. Nah, sedangkan yang sakit itu adalah orang yang memang karena sakitnya dia tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar di dalam hidupnya. Ya, berdasar itu apa ya? Fisiologis, sandang, pangan, makan. Nah, itu, kebutuhan-kebutuhan yang dia miliki. Nah, itu adalah ukuran daripada sehat, tidak sehat, dan sakit. Nah, kemudian gini, sebetulnya antara sakit dan sehat itu bukan dikotomi antara sehat dan sakit. Itu adalah rentang.
antara orang yang sakit, ada orang yang sehat. Ya. Nah, kalau kita ambil contohnya misalkan angka 0 sampai 10 9 atau 10, skalanya. nah, dia ada di posisi mana? Oke. Makin sehat dan makin sakit. Makin sakit. Nah, tentu saja kalau sakit itu ujungnya kan kematian. Paling parah kematian. Kalau sudah skalanya Sakit, sangat buruk, buruk. itu adalah Nah, kematian. dan- Secara potensi jiwa maupun secara fisik gitu ya. Dia tidak bisa memenuhi hasrat harkat hidupnya gitu ya. Jadi dia memiliki gangguan-gangguan, penyakit-penyakit dan tanda yang memang secara fisik ada masalah. Nah, ukuran sehat itu juga bukan hanya dia tidak memiliki gangguan sehat itu, tetapi juga ini berkaitan, ini yang paling penting diketahui, sehat itu tidak hanya berkaitan dengan penyakit dan kekurangan, tapi dia juga memiliki gaya hidup yang memang sehat. Oke, sebentar Pak, saya mau tanya dulu, kita awal yang tadi, kebutuhan memenuhi kebutuhan psikologisnya. Ya. Nah, seperti apa itu? Ibarat kita makan nih 4 sehat 5 sempurna. Nah, kebutuhan psikologis itu seperti apa, Pak? Kebutuhan nanti kan berkembang. Dan kebutuhan dasar itu kan kebutuhan yang sifat, ada pendapat daripada Maslow misalkan, ada hierarki daripada kebutuhan dalam hidup. Nah, yang disebut kebutuhan sakit itu kebutuhan dasar. Nah, seperti apa? Sandang, makan, pangan, papan. Oke. Nah, karena tidak terpenuhinya itu bisa dikatakan juga sebagai dalam keadaan kondisi sakit. Oke. Gitu. Ini salah satu pendapat ya. Ya. Pendapat daripada seorang ahli. Yang harus digarisbawahi sebetulnya yang sehat juga tidak berarti tidak punya penyakit sehat. Tapi kalau dia mempunyai gaya hidup yang memang tidak sehat, lifestyle disebutnya. Contohnya orang yang sehat itu lifestyle-nya dia bisa memenuhi kebutuhan istirahat, tidurnya sekurang-kurangnya katanya 8 jam sehari. Itu secara standar fisik, Pak. Ya, itu gaya hidupnya seperti itu. Oke. Dia bisa memelihara dirinya dan memenuhi kebutuhan untuk beristirahat. Nah, kemudian juga dia bisa menjaga nutrisi tubuhnya, makan makanan yang sehat. Ya. Apa bisa dikategorikan misalnya pola hidup sehat itu dari cara bergaul? Kalau itu saya lihat tadi kan sebetulnya konsepnya adalah melihat kebutuhan berdasarkan skala fisik ya, Pak ya. Ya. Tapi kalau misalnya secara sosial misalnya dia bergaulnya luas, banyak yang menyayanginya, itu juga termasuk identifikasi gaya hidup yang sehat, yang Oke. bisa menguntungkan dirinya dan menguntungkan orang lain. Ya, tadi udah dua ya, berkaitan dengan istirahat, berkaitan dengan nutrisi. Juga dia bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya negatif, seperti narkoba, mabuk-mabukan. Nah, ya. Kemudian juga satu lagi adalah memelihara kebugaran tubuhnya dengan berolahraga. Oh, jadi satu sehat. kesatuan. Yang sehat itu bukan tidak ada penyakit, ya, menurut pengertian di sana. Jadi harus meliputi banyak hal, terutama yang orang lupa adalah selalu mengaitkan kesehatan itu dengan masalah gangguan di fisik, penyakit. Padahal tidak seperti itu. Padahal dalam pengertian yang lebih luas sekarang, yang sehat itu adalah yang memiliki gaya hidup yang memang sehat. Oke, berarti yang penting ketika kita mempunyai pola hidup yang sehat, menghindari bahaya secara fisik maupun psikologis, berarti itu dianggap sebagai orang yang sehat. Itu Yang parameternya sehat. Pak ya? Nah, itu skala yang paling sehat. Sekarang idealnya seperti itu. Tubuhnya sehat, tidak ada gejala-gejala penyakit, dan gaya hidupnya yang sehat. Itu yang nilainya paling tinggi misalkan. Nah, mungkin kalau nilainya berkurang, tubuhnya ada gangguan, tapi masih memiliki gaya hidup yang sehat. Atau sebaliknya. Oh, jadi begitu ya Pak ya, Mbak. Kalau menurut Bapak yang tadi ceritakan bahwa yang namanya sehat itu bukan karena semata-mata tidak punya penyakit saja. Tidak gara-gara penyakit. Tapi ditentukan salah satunya itu dengan menentukan gaya hidup ya Pak ya? Ya, harus memiliki gaya hidup yang memang sehat. Yang sehat. Nah, gaya hidup itu berupa aktivitas-aktivitas apa saja Pak kalau bisa diuraikan Pak? Tadi ya, gaya hidup itu misalkan memiliki waktu istirahat yang cukup. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Nah, kalau saya hasil penelitian yang sesungguhnya saya kurang begitu tahu ya, tapi orang umumnya membuat aktivitas tidur itu mulai jam 9 atau 10 sampai jam 4 pagi.
Oke. Nah, sekurang-kurangnya dia Berapa bisa jam kira-kira itu Pak kalau itu dihitung? kalau dihitung ya bisa sampai 7 jam, 6 jam, 7 jam. Setiap hari ya Pak ya? Setiap hari ya. Terutama di kondisi umuran-umuran yang mungkin sudah 40 tahunan ke atas ya? Dia harus punya cukup istirahat. Oke. Karena tubuh juga kan membutuhkan untuk istirahat dari aktivitas. Oke, terus berikutnya Pak Nah, kegiatan kemudian lain? juga pola makan. Apalagi makin tua gitu ya. Ya. Makan yang sehat, yang nutrisi yang sehat. Hindari bangsa junk food gitu ya. Pedas. Makanan-makanan yang pedas, Oke. makanan-makanan yang menurut kesehatan itu tidak menunjang kesehatan fisik tubuh. Oh, itu juga Yang menentukan. iya, menentukan. Jadi gaya hidup yang senang makan makanan yang memang tidak sehat, yang banyak lemak itu juga kan termasuk tidak sehat. Bukan berarti banyak makan berarti sehat. Belum tentu ya. Makanya perlu juga Oke. mungkin konsultasi ke ahli gizi. Oke. Ya, karena setiap usia kan punya kemampuan untuk mencerna makanan yang berbeda-beda. Ya, ada Setiap usia. baiknya ya untuk nutrisi ini konsultasi dengan ahli gizi. Oh, bisa dilihat dari pola makan Dari seperti pola seperti makan itu ya Pak ya. diantaranya, dari Berarti pola- banyak yang harus kita waspadai kalau Iya. begitu. Sementara ini orang selalu mengagendakan aktivitas olahraga itu disesuaikan dengan oksigen yang masih baik. Kebanyakan antara jam 7 sampai jam 8. Tapi tergantung usia. Kebutuhan olahraga masing-masing berbeda untuk tingkat usia tertentu. Katanya kalau orang udah usia termasuk tua, itu hanya dibutuhkan sehari 30 menit sehari. Cukup 30 menit saja. Dan aktivitasnya jangan terlalu berat karena kan memang ada penurunan pelucu-pelucu daripada tubuh juga. Oke. Jadi jangan dipaksakan juga, harus menjaga tetap itu. Tentu kalau untuk anak-anak yang remaja atau kebutuhannya berbeda, dia butuh olahraga yang lebih keras gitu ya. Oke. Nah itu. Jadi ada hal-hal itu yang harus kita pahami, itu merupakan indikator daripada kesehatan. Nah, ini kembali ke masalah yang melakukan hal yang berbahaya untuk tubuh. Contoh mungkin ya Pak ya, olahraga yang disukai di luar itu kebanyakan yang memang memacu adrenalin. Misalnya contoh ya Pak, balapan atau berburu di hutan misalnya. Ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sport tapi berbahaya seperti itu, apakah itu juga akan menimbulkan akses kesehatan secara mental? Itu sangat kasuistik, orang per orang beda-beda. Beda-beda ya Pak ya? Kebutuhannya. Ya. Atau berdasarkan kebiasaan mungkin Pak? Ya, berdasarkan hobi. Hobi dan kebiasaan. Kalau aktivitas itu dianggap menyenangkan dan tidak terlalu membahayakan, sekarang safety-nya udah cukup baik ya untuk aktivitas tertentu. Oleh karena itu mungkin juga jangan sampai membahayakan secara fisik. Ya. Oke. Yang menentang seperti itu kan silahkan saja karena memang adrenalin itu juga kan bisa menimbulkan kebahagiaan pada orang-orang tertentu. Gitu. Jadi itu sangat kasus juga, artinya orang per orang sangat berbeda. Ya, dan tidak dianjurkan kalau memang yang tidak suka ya jangan dipaksakan melakukan aktivitas seperti semacam itu. Nah, kita tadi membahas tentang kesehatannya. Sekarang kontra kesehatannya atau sakit, Pak. Ya. Yang kita harus waspadai di dalam masyarakat itu apa tanda dan gejala-gejala jika terjadi sakit menurut Bapak? Begini, kalau indikasi daripada yang tidak sehat itu tentunya ada dua hal yang paling harus kita ingat. Yang pertama tentunya mulai timbulnya gitu ya, gejala-gejala penyakit yang memang berkaitan dengan masalah fisik. Oh, menurutnya fisiologis ya. Fisiologis. Termasuk di dalamnya penyakit-penyakit yang ada pada seseorang. Banyak itu kan macamnya. Paling ringan flu, batuk, sampai penyakit-penyakit yang seperti darah tinggi, gangguan-gangguan ada di dalam tubuh seperti munculnya gangguan MAH, gitu ya. Kemudian juga termasuk gangguan-gangguan jantung misalnya migrain, jantung. Nah, itu kan indikasi gangguan secara fisik. Oke. Bisa juga salah satunya kan diakibatkan oleh gaya hidup yang salah. Dan kalau mengandung stres itu yang tadi apa ya? Mendukung munculnya gangguan-gangguan dalam penyakit. Oke. Misalkan berlebihan makan yang
minyak-minyak, jadi kolesterol, jadi penyakit kolesterol. Akhirnya berkembang jadi macam-macam penyakit juga. Oke. Itu dari gaya hidup yang salah. Nah, kemudian kalau secara psikologis juga bisa dari rentang yang paling ringan sampai yang paling berat. Gejala muncul itu mulai daripada orang normal tapi bermasalah. Normal tapi bermasalah. Bermasalah gitu ya. Seperti Masalah apa itu, itu Pak? bisa masalah dalam lingkungan keluarga, bermasalah di dalam pekerjaannya. Timbulnya konflik menurut Bapak. Salah Oke. satunya karena konflik ya. Ya. Dalam keluarga atau masalah-masalah adaptasi dalam lingkungan kerja Oke. atau dalam kehidupan perkawinan. Itu yang paling ringan. Ya, jadi orangnya normal tapi bermasalah secara sosial. Nah, yang agak berat nanti munculnya gejala-gejala stres, gejala-gejala depresi gitu ya. Dan yang paling berat tentunya tergolong gangguan-gangguan yang sifatnya psikotik. Nah, itu masalah-masalah psikologis yang bisa tumbuh yang mengindikasikan tidak sehat. Luar biasa ya Pak ya. Begitu, Jadi dari psikologis yang menimbulkan salah tindakan, salah kebiasaan, akhirnya menyebabkan efek-efek gangguan dari psikologi. Ya bisa, Jadi memang seperti itu ya, Pak ya? bisa masalah-masalah yang sifatnya psikologis nanti itu akan dijelaskan nanti mungkin dalam pertemuan berikutnya. Oke. Kaitan antara masalah-masalah psikologis dengan masalah-masalah yang muncul dalam gangguan-gangguan fisik gitu. Tapi secara umum kan kita ingin melihat ukuran sehat tidak sehat. Oke. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada dua hal, gangguan itu dalam bentuk keluhan yang ada di fisik dan keluhan yang ada di sifatnya psikologis. Itu indikasi daripada orang sudah mulai tidak sehat. Oke. Yang sudah tidak sehat sekali, ya akhirnya menimbulkan kematian. Waduh, kalau sudah tidak mampu ya Pak, Tidak mampu kita mengatasi. zoom aja sekalian Pak sebelum kita akhiri episode ini ya Pak ya. Iya, iya. Contoh-contoh misalnya Pak dalam realita di masyarakat kita ya Pak ya, yang sampai menjadi penyakit kejiwaan atau gangguan kejiwaan mungkin lebih tepatnya Pak ya. Iya, iya. Gangguan kejiwaan akhirnya sakit yang merambat kemana-mana, atau mungkin malah saya ingin membahas beberapa topik yang apakah itu tuh memang termasuk gangguan-gangguan Iya, itu. Iya, ya dalam ilmu psikologi itu ada ya. Ya. Psychobiological disorder gitu, gangguan psikologis menimbulkan gangguan fisik atau biologis gitu. Dalam perspektif yang terbaru sekarang dikaitkan juga dengan masalah-masalah sosial. Ya, jadi sehat itu bisa ditimbulkan diantaranya masalah-masalah biologis, masalah-masalah yang sifatnya psikologis, dan masalah-masalah yang diakibatkan oleh masalah-masalah dalam sosial. Di masalah dalam sosial ya. Masalah sosial itu termasuk dalam relasi gitu. Itu sebagai salah satu sumber daripada gangguan-gangguan. Tapi itu nanti harus dibahas dalam bab yang khusus, ya, tema yang khusus. Berikut ya Pak ya. Berikutnya kita akan bicarakan tentang apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu kalau orang sudah tidak sehat, menangani, membantu menangani supaya orang hidup lebih nyaman lah gitu ya. Nah, seperti itu. Sebentar Pak, ini ada sebuah pertanyaan dari salah satu audien kita ya Pak ya. Apakah ADHD atau penyakit schizofrenia yang sering kita dengar dengan sangat mengerikan itu, bipolar, itu ada termasuk gangguan kesehatan dari yang kita ceritakan tadi Pak? Iya. Termasuk gangguan kesehatan itu udah spesifik penyakit lah ya, dan mereka punya sejarah riwayat yang berbeda-beda gitu ya. Jadi harus ada waktu yang cukup panjang untuk membahasnya satu-satu gitu. Tapi itu juga termasuk gangguan-gangguan yang tentunya menimbulkan ketidaknyamanan pada orang. Ini sebuah pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kiat-kiat apa saja Pak yang bisa membuat diri kita terpelihara kesehatan secara fisik, khususnya mental kita Pak? Kalau untuk memelihara mental kita ya tentunya kita harus belajar membebaskan diri daripada tekanan-tekanan yang ada dalam kehidupan. Ya, biasanya kan sebetulnya kebanyakan ini ya, karena itu kan sangat beda-beda ya. Riwayat gangguan-gangguan itu yang sering kali menjadi permasalahan adalah persepsi subjektif terhadap gangguan-gangguan. Hidupnya kan tidak akan lepas daripada tuntutan, tekanan ya.
Nah, oleh karena itu bagaimana cara kita mensikapinya secara sehat? Barangkali paling tidak kita harus bisa berpikir waras lah, kata dulu, Pak. Berpikir waras itu ya Berpikir waras, berpikir optimal secara intelektual, berani menghadapi masalah dan berani berpikir diantaranya optimal. ya bisa menyelesaikan masalah dengan potensi yang kita miliki gitu. Oke, terima kasih Pak. Terima Barangkali kasih. itu yang- Tapi ini bukan pertemuan yang terakhir ya Pak. Ini merupakan Ya, awal mudah-mudahan dari lah, sebuah ya. perjalanan yang panjang ya, Pak ya. Ya, insya Allah kita akan sama-sama apa yang saya ketahui ya kita Ya, saya bantulah untuk menjelaskan. bisa mencerahkan masyarakat kita. Supaya bagaimana kita membentuk lingkungan kehidupan yang Sehat. terciptakan dalam keluarga yang sehat seperti apa. Iya. Artinya mungkin ke sana nanti. Oke, begitu sahabat sehat. Jadi betapa pentingnya kita menjaga kesehatan kita secara lahir maupun batin. Jadi menurut Pak Hedi, jagalah kesehatan kita secara lahir dan batin. Mungkin saya tambahkan, dan tetaplah waras dalam mencikapi hidup. Jadi kita akhiri di episode kali ini, apakah itu kesehatan jiwa atau mental kita. Nah, untuk mendukung channel Harmoni Holistik, alangkah lebih baiknya jangan lupa subscribe, like, share, and komen di bawah ini. Oke, kami tim dari Harmoni Holistik mengucapkan sampai ketemu lagi di episode berikutnya bersama saya Novalira Kurniawan dan Pak Hedi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harmoni